Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reksiana dari kelas 10 Bahasa dan Fauzia akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Sejarah singkat Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. H.J. de Graaf dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa tahun 1985 menuturkan Kerajaan Banten berdiri di abad ke-16 pada tahun 1524 atau 1525. Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu pusat perkembangan agama Islam di Jawa masih berpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Saat itu kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis, namun dibantu oleh tentara Demak. Sultan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Dalam Ragam Pusaka Budaya Banten 2007, Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri kerajaan Banten. Namun ia tak mengangkat dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati memilih menjadi Sultan Cirebon. Banten diserahkan kepada anaknya Sultan Hasanuddin. Ia diangkat sebagai Sultan Banten pada tahun 1552. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat. Banten melepaskan diri dari Demak. Banten juga menjadi pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. Setelah Sultan Hasanuddin, raja-raja yang pernah memerintah yakni Maulana Yusuf dari tahun 1570 hingga 1585. Yang kedua ada Maulana Muhammad 1585 hingga 1596. Yang ketiga ada Sultan Abdul Mu'af Fakir 1596 hingga 1651. Yang keempat ada Sultan Ageng Tirtayasa 1651 hingga 1683. Di bawah Maulana Yusuf, kerajaan Sunda yang bercorak Hindu juga takluk pada 1579. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Sayangnya, Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC karena dihianati putranya Sultan Haji. Sultan Haji membantu VOC, dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Banten pada 1683. Sejarah Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia, berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Warangsungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten pesisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan atau anak dari Prabu Jaya Dewata atau Siliwangi yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten atau putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua anak, yaitu Ratu Winaan yang lahir pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin. Nama pemberian dari kakek Sang Surosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479, setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali.
Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis, dibantu orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Setelah Banten muncul sebagai kerajaan yang mandiri, penguasanya menggunakan gelar sultan, sementara dalam lingkaran istana terdapat gelar pangeran ratu, pangeran adipati, pangeran gusti, pangeran anom yang disandang oleh para pewaris. Pada pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar Mangkubumi, Kadi, Pati, serta Syah Bandar yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Sementara pada masyarakat Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari dengan Tu Bagus, Ratu Bagus, Ratu atau Syahid, dan golongan khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah terdiri atas kaum ulama, pawang praja, serta kaum jawara. Pusat pemerintahan Banten berada antara dua buah sungai, yaitu Cibanten dan Cikaranggantu. Di kawasan tersebut dahulunya juga didirikan pasar, alun-alun, dan istana Surasowan yang dikelilingi oleh tembok beserta parit. Sementara di sebelah utara dari istana dibangun Masjid Agung Banten dengan menara berbentuk mercusuar yang kemungkinan dahulunya juga berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal di Banten. Berdasarkan sejarah Banten, lokasi pasar utama di Banten berada antara Masjid Agung Banten dan Cibanten, yang dikenal dengan nama Kepalembangan. Sementara pada kawasan alun-alun terdapat paseban yang digunakan oleh Sultan Banten sebagai tempat yang menyampaikan maklumat kepada rakyatnya. Secara keseluruhan, rancangan kata Banten terbentuk segi empat yang dipengaruhi oleh konsep Hindu-Buddha atau representasi yang dikenal dengan nama mandala. Selain itu, pada kawasan kota terdapat beberapa kampung yang mewakili etnis tertentu, seperti Kampung Pekojan atau Persia dan Kampung Pecinan. Kesultanan Banten telah menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Pemungutan cukai ini dilakukan oleh Syah Bandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean. Salah satu seorang Syah Bandar yang terkenal pada masa Sultan Ageng bernama Syah Bandar Kasyuk. Setelah dihapuskannya Kesultanan Banten, wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1817, Banten dijadikan keresidenan, dan sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kejayaan masa lalu Kesultanan Banten menginspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan Banten kembali menjadi satu kawasan otonomi. Reformasi pemerintahan Indonesia berperan mendorong kawasan Banten sebagai provinsi tersendiri yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Selain itu, masyarakat Banten telah menjadi satu kumpulan etnik tersendiri yang diwarnai oleh perpaduan antar etnis yang pernah ada pada masa kejayaan Sultan Banten. Dan keberagaman ini pernah menjadikan masyarakat Banten sebagai salah satu kekuatan yang dominan di Nusantara. Mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.